Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaannya hari ini? Baik. Oke ya. Walaupun kita ada di jam pelajaran mendekati akhir, mudah-mudahan semangat untuk belajarnya tetap terus ada. Oke. Kali ini kita akan ada pembelajaran mengenai ilmu penyakit. Tapi sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa. Menurut agama dan ajaran kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Bunda ada mau absen dulu ya hari ini. Siapa saja yang tidak hadir, yang hadir mohon nanti angkat tangannya. Baik. Untuk yang pertama ada Abigail. Hadir. Alia. Oke. Amalina. Bagas. Elina. Fatia. Fitri. Graciel. Gusti. Oke, ada ya. Hanifah. Yulia. Kayla Balkis. Sehat? Sehat ya. Kelvin? Sehat, Vin? Sehat ya, walaupun aktivitas basisnya padat ya. Ian? Oke, Lydia? Mela? Maria? Nabila? Naila? Nanda? Nanda ada? Ada ya. Naula? Nia? Najwa? Ada Najwa? Oh, sakit. Dari hari ini atau kemarin? Nesa? Putri Andini? Putri Hana? Rahma? Reva? Safira? Siva Surya ada? Suci? Syabila, Syifa? Saya akan menampilkan salah satu tayangan video. Kemudian di sini ada apa? Silakan. Siapa namanya? Putri Hana. Apa itu appendix? Yang menurut kamu tahu? Usus buntu ya. Bagi sebagian orang awam, appendicitis itu mengenalnya dengan istilah usus buntu. Nah, seperti apa nanti penjelasannya kita bisa lihat video. Untuk saat ini silakan dibikin kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya. Silakan. Kalau bisa 2 atau 3 orang, karena kan satu kelompok kalian ada kurang lebih 4 sampai 5 orang atau itu selalu kekebalan tubuh. Yang jelas, appendix ini bisa mengalami peradangan atau infeksi yang bikin orang-orang jadi nyeri perut. Biasanya perut bagian kanan bawah akan nyeri kalau ditekan, bisa juga sampai bikin mual muntah, demam, perut kembung, hingga susah buang angin. Penyebab usus buntu meradang sebagian besar karena ada sumbatan di usus buntu. Untuk tersumbat, bakteri bisa berkembang berlebihan sampai bikin si usus buntu membengkak dan berdarah. Kalau tidak segera ditangani, lama-kelamaan usus buntu yang bengkak bisa pecah dan infeksinya. Jadi cara mengatasinya ini kata dokter. Usus buntu sesuai dengan namanya yaitu saluran usus yang ujungnya buntu. Usus buntu ada pada perut kanan bawah menempel sama usus besar. Oleh ahli anatomi tertentu tahun 1521. Saat itu para ahli masih menggunakan
radang usus buntu tersebut. Bisa saya ulangi untuk video yang pertama, dan setelah tayangan videonya selesai nanti silakan kamu minimal simpulkan hasil yang diamati. Memang secara statistik kondisi ini paling sering terjadi pada seseorang yang berusia antara 10 sampai 30 tahun. Nah, umumnya gejala-gejala usus buntu baru muncul atau terasa saat usus buntu tersumbat, misalnya akibat kotoran atau tinja yang menyumbat rongga usus buntu, terjadinya infeksi yang membuat penebalan atau pembengkakan jaringan usus, adanya pertumbuhan parasit seperti cacing kremi yang menyumbat rongga usus buntu, cedera pada area perut, hingga tumbuhnya tumor atau bahkan kanker. Keluhan kemudian umumnya akan semakin terasa ketika usus buntu akhirnya meradang dan membengkak, apalagi ketika usus buntu akhirnya pecah karena hal-hal tadi. Makanya supaya usus buntu bisa segera ditangani sebelum menjadi parah, kamu perlu mewaspadai keluhan apa saja yang bisa menandakan kamu kemungkinan mengalami usus buntu. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, Kenapa menempel sama usus besar yang diambil oleh ahli anatomi pertama kali tahun 1991. Saat itu para ahli masih kebingungan fungsi dari usus buntu ini dan dianggap sebagai organ tambahan yang tak ada fungsinya. Belakangan diperkirakan fungsinya sebagai organ imunologi karena berisi kelenjar limfoid yang mengeluarkan imunoglobulin, yaitu suatu kekebalan tubuh. Yang jelas, appendix ini bisa mengalami peradangan atau infeksi yang bikin orang-orang jadi nyeri perut. Biasanya perut bagian kanan bawah akan nyeri kalau ditekan, bisa juga sampai bikin mual muntah, demam, perut kembung, hingga susah buang angin. Penyebab usus buntu meradang sebagian besar karena ada sumbatan di usus buntu. Sumbatan ini bisa disebabkan tinja yang keras, jadi orang yang sering sekali tumor dan pembesaran limfoid. Ketika usus buntu tersumbat, bakteri bisa berkembang berlebihan sampai bikin si usus buntu membengkak dan berdana. Kalau nggak segera ditangani, lama-kelamaan usus buntu yang bengkak bisa pecah dan infeksinya jadi makin menyebar ke seluruh organ perut. Pada tanda usus buntu yang membengkak ada cara operasi. Pada beberapa kondisi yang lebih parah bisa ditangani hanya dengan pemberian obat antibiotik. Tapi sekitar 40% radang usus buntu akan kambuh lagi kalau nggak dioperasi. Lalu, apa benar serpihan makanan pada satu menelan biji buah yang sulit dicerna bisa bikin radang usus buntu juga? Makanan pedas dan secara langsung bisa bikin radang usus buntu. Tapi makanan pedas bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan nyeri perut yang menyerupai gejala awal radang usus buntu dan mungkin disalahkan sebagai radang usus buntu. Saat mengkonsumsi biji usus buntu akan kambuh lagi kalau nggak dioperasi. Lalu, apa benar serpihan makanan pedas atau menelan biji buah yang sulit dicerna bisa bikin radang usus buntu juga? Makanan pedas dan secara langsung. gejala yang pertama adalah nyeri perut. Bisa dibilang, nyeri perut merupakan gejala yang paling umum dialami oleh orang dewasa yang menderita usus buntu. Biasanya, nyeri perut akibat usus buntu muncul secara tiba-tiba di bagian tengah perut, terus menjalar ke sisi kanan bawah tempat usus buntu berada. Tapi, karena beberapa orang dewasa memiliki usus buntu yang terletak di belakang usus besar, maka pada kasus ini nyeri juga bisa timbul di bagian punggung bawah ataupun panggul. Terus, yang khas dari nyeri perut akibat Apa-apa saja yang tadi muncul pada penayangan video, misal nyeri perut, kemudian kram, ya. Nah, itu kamu tulis ya atau kamu catat secara lengkap. Nanti pada saat kamu analisa akan muncul analisanya. Oh, ternyata nyeri, kram, demam dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam tanda dan gejala appendicitis. Jelas ya? Terus kemudian misalkan di sini ada penjabaran mengenai appendicitis adalah penyakit radang usus yang disertai doror, misalkan gitu. Nah, oh ternyata ini masuk ke nomor 2 pengertian appendicitis. Jadi seperti itu ya. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Ya, untuk case-nya seperti itu ya Nak ya. Jadi silakan dilanjutkan tayangan video yang kedua. Pencernaan kita, apalagi tadi dikatakan bahwa ada beberapa hal yang bisa terjadi ketika seseorang itu mengalami radang usus buntu, seperti dia mengalami nyeri perut pada bagian kanan atau kiri. Oke, baik, sudah cukup ya untuk diskusi kita hari ini. Dan sebelum nanti pembelajaran kita selesaikan, harus ada volume
volunteer 2 kelompok yang menyampaikan dari hasil yang diamati video 1 dan video 2. Untuk yang video 1 silakan disampaikan oleh kelompok